Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sapaan Tuhan buat kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, terangkat dari kitab 1 Petrus 1 ayat 18 yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Adapun yang menjadi tema dari firman Tuhan kita saat ini, saya angkat ditebus dengan darah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu oleh dikarenakan kedegilannya, mulai sejak itu manusia adalah merupakan hamba atau budaknya iblis, yang upahnya hanyalah neraka, kematian yang selama-lamanya, penderitaan yang selama-lamanya. Tuhan Allah sangat tahu bagaimana kehidupan mereka nantinya. Tetapi karena manusia itu sangat berharga di mata Allah, bagaimana agar manusia tidak masuk neraka? Tuhan pun menebus kita dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itulah Allah mengutus dan mengorbankan putranya Yesus Kristus, supaya kita memiliki masa depan dan harapan, di mana kita sebelumnya berada di bawah cengkraman dosa dan terancam untuk mengalami kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena Allah, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat ke-23. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memahami dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan, tetapi kini semua telah berubah ketika Yesus telah menebus kita. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, dikatakan dalam firman Tuhan saat ini, melainkan dengan darahnya yang mahal. Itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19, saudara-saudara, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna kembali. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu maksudnya yang bagaimana, saudara-saudara? Sikap yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia adalah yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada kasih dan kepedulian terhadap sesama. Di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4 tertulis, saudara-saudara, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan
sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, dikuasai egois, tidak peduli terhadap orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan. Sebab di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17, saudara-saudara. Yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman ini adalah agar kita mengenal diri kita. Coba kita merenungkan mengapa Allah mau menebus kita dengan darahnya, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Itu semua karena memang kita jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini, baik itu emas dan perak. Kalau kita sudah mengenal diri kita, kita pasti akan menjaga setiap tingkah laku kita dan perkataan kita. Coba, mengapa seorang presiden selalu menjaga kata dan perbuatannya? Karena presiden adalah sosok yang berharga. Dalam pikiran seorang yang berharga adalah bagaimana dia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, jadilah berkat buat sesama. Karena dengan demikianlah kita bisa bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Yesus yang begitu berharga buat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami melalui media YouTube ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu sehingga menjadi berkat di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, apapun kegiatan kami, siapapun diri kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi buat kita semua dan selamat beraktivitas. Amin.